Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang apa itu software SPSS. Jadi kita akan belajar tentang pengantar SPSS dan juga analisis deskriptif. Yang pertama, SPSS itu merupakan aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik untuk membantu kita dalam manajemen data pada pengelolaan atau pengolahan data, mungkin data penelitian atau data-data yang lainnya. Jadi di sini SPSS nanti akan membantu teman-teman ketika melakukan, misalkan dalam melakukan penelitian secara kuantitatif yang membutuhkan data pengolahan kuantitatif, maka SPSS ini akan membantu teman-teman dalam mengelola atau mencari hubungan itu antara dua variabel itu korelasi atau bisa diregresi atau juga mencari tabel frekuensi, kemudian statistik deskriptif dan sebagainya itu bisa digunakan. Kemudian input data yang digunakan di sini bisa dari spreadsheet, kemudian Microsoft Excel, atau juga bisa menggunakan dari Notepad ataupun membuat SPSS yang baru. Komponennya ada dua, yaitu data view dan juga variable view. Fungsinya apa? Data view itu untuk menyimpan data-data yang akan kita inputkan, yang akan dikelola menggunakan software SPSS. Sedangkan variable view-nya itu digunakan untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Jadi misalkan, dalam sebuah data nih ada sebuah data, kita pengen mengelola data siswa. Di situ ada data tinggi badan, ada data berat badan, ada misalkan data usia. Maka variabelnya adalah tinggi badan, berat badan, dan usia. Data view-nya, tinggi badan siswa 1 siapa? Misalkan 120, kemudian berat badannya 60, kemudian usianya 5 tahun, misalkan seperti itu. Ini adalah data view-nya, ini adalah variable view-nya. Jadi variabel yang digunakan dan data yang digunakan pada variabel tersebut. Kemudian ini contohnya dari data view tadi, kurang lebih seperti spreadsheet ya. Jadi kurang lebih seperti spreadsheet di dalam Excel, tapi dia bisa didefinisikan atau mewakili kasus atau observasi. Nah, di sini ada variabel-variabel ya, variabel tadi yang perlu didefinisikan terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan data usia, di sini ada nama atau dan seterusnya. Kemudian variabel view di sini bisa didefinisikan. Misalkan variabel 1 itu nama variabelnya apa? Usia atau dan seterusnya, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut di praktikum di aplikasi komputer ini. Kemudian di sini namanya bisa didefinisikan untuk menentukan nama variabel, tipenya itu jenisnya bisa numerik, tanggal, nominal, itu bisa digunakan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalau data-data angka, data gaji, data mungkin tinggi badan itu akan cocok dengan numerik. Kemudian juga mungkin kalau data itu data nama, itu bisa pakai char ataupun teks dan sebagainya, string dan sebagainya. Kalau width itu berarti lebar antara data di sini, misalkan 8 karakter. 8 berarti cuma bisa menampung 8 karakter. A, B, C, D, E, F, G. Misalkan seperti itu ya. Itu 8 karakter. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Kalau mau didefinisikan dengan lebih panjang, maka tinggal kita definisikan lebih panjang di situ. Misalkan untuk nama ya biasanya kita kasih 50 karakter. Kalau untuk angka ya kita batasi di 4 atau 5 karakter sudah cukup dan seterusnya. Desimal ini menandakan dari pembulatan. Jadi kita tuliskan berapa angka di belakang koma, itu yang kita gunakan. Kemudian label di sini untuk penjelasan. Misalkan nama variabel berisi variabel 1 dan sebagainya. Karena di sini kita tidak boleh ada spasi untuk nama variabel. Nah, di sini boleh kita bisa gunakan spasi atau tanda-tanda baca yang lain. Kalau di sini harus tanpa spasi karena untuk definisi nama variabelnya. Kemudian analisis deskriptif di sini digunakan untuk mencari data atau penyajian data menggunakan statistik deskriptif. Misalkan dapat ada data umur dan pendapatan dari 30 responden. Seperti ini. Nama, umur, pendapatan. Nama, umur, pendapatan. Ini ada 30 data misalkan. Kemudian di langkah analisisnya kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan kita pilih deskriptif. Nah, variabelnya akan kita bisa masukkan juga untuk mencari datanya.
Kemudian hasilnya seperti ini, variabelnya kita pindah dari kiri ke kanan, kita kemudian klik OK ya, kita ini kan awalnya di sini, akan kita pindah ke sini, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasil analisis seperti ini. Umurnya berapa, jumlahnya 30, minimalnya 20, dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini. Misalkan nih, variabel umur N-nya 30. Berarti total datanya ada 30. Pendapatan total datanya 30. Nilai minimal dari umur 20. Nilai minimal dari pendapatan 1000. Maksimalnya 59, maksimalnya pendapatan 4000, dan seterusnya. Dicari nilai mean-nya dan standar deviasi. Ini fungsinya dari SPSS analisis deskriptif. Jadi nanti akan mencari data-data secara deskriptif, baik itu dari mean-nya, standar deviasi, modus, median, itu semua bisa. Nilai maksimal, nilai minimal, semua bisa dilakukan di analisis deskriptif. Nanti ini akan mempermudah teman-teman ketika melakukan pengelolaan data penelitian, data-data yang numerical yang membutuhkan selain menggunakan Excel. Nah, ini ada visualisasinya yang lebih lebih lanjut daripada Microsoft Excel. Itu kurang lebih fungsinya untuk seperti itu SPSS. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Semoga dapat dipahami. Nanti akan kita pelajari, kita eksplor lagi di praktikum seperti apa penerapan SPSS ini ke dalam pengolahan data, baik dari deskriptif, prediktif, dan data-data yang lain. Saya cukupkan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.